Oke, kemarin kita sudah belajar tentang konflik sosial. Apa faktor penyebab terjadinya konflik sosial? Ya, kalau kalian bisa, konflik sosial itu terjadi karena perbedaan individu, perbedaan kepentingan, perbedaan kelompok, perbedaan budaya. Dan sekarang pada hari ini kita akan belajar tentang tema 3, nasionalisme dan jati diri bangsa. Materi adalah integrasi sosial. Adapun tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini adalah yang pertama, kalian mampu memahami kesadaran menghadapi perubahan sosial yang sedang terjadi di era kontemporer. Terakhir, kalian dapat menyebutkan faktor-faktor pendorong integrasi sosial. Apa saja etnis yang ada di lingkungan sekitar kalian? Apakah kalian pernah melihat atau mengalami integrasi sosial di lingkungan kalian? Ada yang bisa dijelaskan tangannya? Ya, silakan. Hah? Jawa dan Madura. Bentuk integrasi sosialnya di sana bagaimana? Oke. Kalau di daerahnya Bapak itu ada yang integrasi budaya Sasak. Seperti yang sudah kalian ketahui, gambar pertama itu adalah kebudayaan baju adatnya asli Sasak. Kemudian gambar yang kedua itu adalah baju adat Bali. Nah, kebetulan di daerahnya kakak dulu pernah tinggal atau pernah ada warga Bali di NTB ya. Jadi terjadilah integrasi budaya di sana. Yang pakaiannya semula Lombok seperti ini, kemudian Bali seperti ini, dan jadilah M3. Paham? Sampai sini ada yang bisa tanyakan? Oke. Lalu apa sih itu integrasi sosial? Ada yang bisa? Sosial merupakan proses penyelesaian konflik yang ya, penyatuan unsur-unsur menjadi satu kesatuan. Ya, seperti yang disampaikan tadi itu, integrasi sosial merupakan proses penyesuaian unsur-unsur berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Seperti tadi, ada budaya orang Mekah menggunakan jubah, kemudian kita yang di Indonesia menggunakan sarung. Ada anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling melindungi mereka. Maksudnya adalah masyarakat itu mempunyai kebutuhan yang sama. Contohnya kemarin apa? Petani, ya petani itu ada di punya. Ya, coba dibacakan. Seorang petani memiliki hasil padi. Kemudian padi tersebut didistribusikan oleh penjual, dan penjual melakukan keuntungan dari masyarakat pembeli. Jadi masyarakat bisa dipenuhi kebutuhannya, kemudian pedagang dapat keuntungan, dan petani dapat hasil dari produk pertaniannya. Ayo, yang kedua ada yang bisa membaca? Dengar? Masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan konsensus bersama mengenai nilai dan norma. Ya. Maksudnya apa itu? Yang tiga. Yang tiga.
menyepakati bersama. Iya, ada saya misalkan sebuah organisasi seperti remaja muda itu membuat kesepakatan gotong royong. Jadi semua anggotanya itu kerjasama dalam membangun atau menjalankan gotong royong seperti kebersihan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, nilai dan norma itu berlaku cukup lama dan dijalankan secara konsisten. Lalu faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya proses integrasi. Yang pertama, homogenitas kelompok. Ada yang bisa dijelaskan? Integrasi sangat mudah dicapai. Demikian tugas kami. Ya, bisa didengar? Kemudian yang kedua, besar kecilnya kelompok. Ada yang bisa? Bisa didengar? Baik. Semakin sering anggota suatu masyarakat datang dan pergi, semakin besar jumlahnya Paham maksudnya? Maksudnya adalah semakin sering orang mobilitas geografis itu, semakin sering orang keluar masuk seperti dari kampung ke kota, kemudian lama-kelamaan dia akan membawa budaya yang ada di kota menuju ke kampung. Paham maksudnya? Kemudian yang terakhir, efektivitas komunikasi. Oke, dari dulu sana. Paham? Hah? Tidak. Tidak pahamnya di mana? Efektivitas komunikasi maksudnya adalah semakin baik komunikasi seseorang, maka efektivitas dalam integrasi sosial itu akan semakin tinggi. Paham? Proses sosial yang terjadi bila kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu dihadapkan pada kebudayaan asing baru, sehingga kebudayaan asing baru diserap atau diterima dan diolah dalam kebudayaan sendiri tanpa meninggalkan sifat asli kebudayaan tersebut. Ada yang bisa memberikan contoh? Oke. Oke. Jadi kebudayaan Salsa itu tidak ditinggalkan, tetapi menyerap kebudayaan Bali Tenangan. Ya, musuh bersama dari luar ini maksudnya ketika dulu kita dijajah oleh Belanda, ya, kita kan ini terdiri dari berbagai macam suku, berbagai macam kebudayaan, agama. Tetapi karena kita memiliki kepentingan yang sama untuk merdeka, sehingga terjadilah integrasi sosial. Kita bersatu untuk melawan penjajah. Jadi setelah ini kalian akan melakukan LKPD, kalian akan bekerja dalam bentuk kelompok. Silakan kalian bentuk kelompok. Oke, jadi di sini ada dua LKPD. Yang pertama dua LKPD ini artikel. Yang pertama itu Pasuruan dan yang kedua Mayang. Yang Pasuruan itu kelompok Indonesia, kelompok Merdeka. Oke.
Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 akan mempresentasikan jawaban barongsai atraksi diperlukan hasilnya pendalusan. Dengan dibangunnya kelenteng sumber naga yang telah dibangun Harjo, telah dibangun sudah 1856 dan menjadi kawasan pecinan di sekitar Kalibayan. Hal ini menunjukkan etnis Tionghoa tidak lepas dari sejarah pengembangan kota Probolinggo. Oke, ada pertanyaan atau tanggapan? Oke. Artikel tersebut masuk ke dalam bentuk integrasi sosial apa? Terima kasih atas pertanyaannya. Ya. Termasuk fungsional. Ya, Dari presentasi dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Ida. Menurut kelompok kami, integrasi sosial ini sungguh luar biasa karena hal ini menunjukkan keterpasukan aku menjadi pionir bagi menegakkan toleransi kehidupan berbangsa dan beragama. Hal ini juga akan menjadi kunci terwujudnya persatuan dan kesatuan pembangunan di kota Pasuruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hai. Kita mau mempresentasikan tarian barongsai Anteng untuk hibur warga di Festival Pendalungan. Integrasi sosial dari artikel tersebut yaitu penampilan yang dibawakan oleh barongsai Reok Dragon merupakan kerjasama antara etnis Tionghoa dan etnis Tionghoa untuk event Adipro 2022 ini. Keragaman etnis yang dimiliki kota Probolinggo disajikan dalam bentuk performa yang memenuhi setiap etnis. Baik, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Yang jelas sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastinya kami di sini ingin mempresentasikan integrasi dalam artikel tersebut yaitu integrasi fungsional. Dikarenakan masuknya etnis Tionghoa kepada Probolinggo. Fungsi etnis Tionghoa mengatakan barongsai untuk menghibur warga Probolinggo. Bukti keterimaannya etnis Tionghoa hanya kelenteng juga. Soal yang kedua, bagaimana kelompok-kelompoknya mengenai integrasi sosial integrasi sosial pada artikel yaitu keberagaman etnis yang di kota Probolinggo dalam bentuk performa yang memiliki cap etnis. Oke, ada tanggapan atau pertanyaan? Oke, nomor 1. Yang berapa dibangunnya kelenteng sumber naga? Pertanyaannya akan saya jawab. Kelenteng Naga dibangun sejak tahun 1856. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah homogenitas kelompok. Apa lagi? Terbesar di kelompok. Oke.
Waktunya 15